Sekarang beli ponsel bagus gak mesti beli flagship yang harganya tuh mendekati 10 jutaan atau lebih. Ngeluarin 3-6 juta sekarang tuh udah banyak pilihannya. Salah duanya yang menarik saat ini adalah iPhone 7 Plus dan Samsung Galaxy A71. Kedua ponsel ini mempunyai harga yang serupa di kisaran 6 jutaan. Seperti biasa di compare Video Fix Me tuh bukan pilih mana yang paling bagus dan mana yang kurang bagus atau mana yang jelek ya. Karena masalah bagus tuh relatif. Di sini saya akan ngerahin 5 poin buat kalian pilih antara iPhone 7 Plus atau Samsung Galaxy A71. Oke? Di sini Fadil, mari kita bahas. Yang satu tentunya bahas masalah bodi. Kalau kalian cari yang premium harus punya rating IP, pasti iPhone 7 Plus pilihannya. Tapi karena bodinya logam, iPhone 7 Plus ini tuh mudah menghantarkan panas dibandingkan Samsung Galaxy A71. Desain iPhone 7 Plus ini sangat ikonik, klasik khas iPhone. Tapi pasti ada yang gak suka karena mungkin kelihatan jadul atau mirip generasi sebelumnya. Kalau pengen kekinian tentunya pilih A71. Punya rasio 20:9 yang memanjang, bikin enak gripnya. Jadi ya gak terlalu lebar kayak 7 Plus. Emang iya dia berbahan plastik, tapi desain plastiknya tuh tetap cakep karena dikasih aksen prisma. Punya punch hole yang kayak seri Note dan seri S. Dan yang pasti A71 tuh gak gampang ngehantarin panas kayak si 7 Plus. So jika kalian cari desain yang kekinian tentunya pilih Samsung Galaxy A71. Tapi tentunya ya masalah material tuh punya kelebihannya masing-masing seperti yang tadi bahas. Tapi kalau ujung-ujungnya pakai casing tuh ya gak usah dipermasalahin lah kalau gitu ya. Dan tentunya kalau misalkan kalian cari yang premium banget, logam, terus ya punya rating IP67, pilihannya tuh iPhone 7 Plus. Jangan diraguin lagi. Yang kedua adalah fitur. Kalian pasti tahu fitur paling lengkap ada di Samsung Galaxy A71. Ada dual aplikasi, bisa kunci aplikasi, secure folder, tema-tema, dan masih banyak lagi. Tapi pertanyaan yang penting adalah, apakah kalian memang membutuhkan semua fitur yang lengkap itu di sebuah ponsel? Kalau misalkan kalian tuh jarang pakai ganti tema, atau misalkan fitur-fitur yang ada di Android itu jarang dipakai, dan jatuhnya mubazir, mending kalian pilih iPhone aja. Emang fitur iPhone tuh gitu-gitu aja ya, mau iPhone berapapun gitu dari dulu sampai sekarang. Ya paling yang nambah tuh ya cuman dikit lah dan itu pun nggak signifikan. Tapi Apple tuh mengemas yang fitur-fitur itu aja tuh lebih solid di sebuah iOS. Ya fitur-fitur SMS, telepon, video call, pokoknya ya berbagai aplikasi tapi semua tuh dikemas dan di-manage secara maksimal. Walaupun iPhone 7 Plus sudah berumur, tapi efisiensi iOS dan integrasi setiap fitur lalu aplikasinya tuh sangat solid. Jadi sekali lagi jangan maksain harus punya fitur yang lagi ada di semua ponsel lah, yang lagi trending kali ini gitu. Cukup kalian list aja apa yang penting dan kalian butuhin. Tapi kalau kalian butuh 4 hal penting ini seperti NFC, dual SIM, dual apps, dan micro SD, A71 wajib dimiliki. Dual SIMs dan dual apps sangat dibutuhkan buat kalian yang punya dunia pribadi dan dunia kerja secara terpisah. Gak disatu-satuin tanpa punya dua ponsel. Dan NFC tentunya buat kalian yang punya ponsel terus pengen isi e-money dan lebih simple. Yang ketiga masalah performa. Kalau masalah performa, dua ponsel ini tuh udah baik. iPhone 7 Plus walau punya chipset berumur 3 tahun lebih, dia masih bisa jalani pekerjaan berat dan game berat dengan baik. Samsung A71 juga sama, walaupun bukan kelas flagship, tapi karena dia pakai Snapdragon 730G yang mendekati kelas flagship, performanya juga baik. Jadi mau pilih manapun masalah performa tuh gak usah diraguin. Dan mungkin yang harus dijadiin catatan adalah karena iPhone 7 Plus itu udah berumur, bukan berarti dia tuh jelek ya, tapi dia tuh udah berpengalaman menghandle semua aplikasi game yang ada. Apalagi udah dibalut sama iOS terbaru yang oke banget. Tapi karena Samsung Galaxy A71 ini tuh dapat dikatakan ya masih newbie lah. Jadi mungkin ada beberapa aplikasi atau game yang nggak maksimal, kayak misalkan PUBG, si A71 ini tuh nggak ada extreme smooth-nya. Bukan karena ponsel A71 ini tuh jelek, tapi karena emang perlu dikembangin ya karena umurnya masih newbie itu. Jadi sabar aja, oke? Intinya cuma nunggu waktu aja. Yang keempat adalah masalah kamera. Saya dapat katakan dengan cepat masalah kamera depan tuh yang lebih baik adalah A71. Walaupun emang iya A71 tuh gak natural kayak iPhone ya, tapi detailnya tuh dapet dan bisa manage cahaya yang kurang dan berlebihan dengan baik. Tapi masalah kamera belakang, terlepas jumlah kamera, saya lebih suka iPhone 7 Plus. Mungkin gak sedetail A71 lensa utamanya, tapi performanya tuh tetap smooth, cepet, dan gak lebay.
Hasil kamera belakang A7 Plus ini sama kayak kamera depannya, natural. Tapi dikemas lebih pandai dalam menangani cahaya, HDR lebih baik, dan gak neko-neko fiturnya. Kalian bisa lihat dua foto ini. Mungkin kalian beranggapan bagusan A71 ya, tapi sebenarnya kalau kalian yang foto, tahu kondisi saat itu, iPhone 7 Plus ini yang berhasil mengambil gambar sebenarnya tanpa dikurang-kurangi atau dilebih-lebihin. Apalagi hasil video iPhone 7 Plus, baik yang sudah diupload atau yang offline tetap smooth dan saya suka. Ya, tentunya semua balik lagi dalam kebutuhan dan kesukaan ya. Kalau kalian butuh paket lengkap, ada lensa wide, makro, terus fiturnya tuh kameranya lengkap, tentunya A71 pilihannya. Apalagi kalau kalian suka gambarnya dengan warna yang punchy. Tapi kalau kalian butuh yang natural, gak neko-neko fiturnya, apalagi cari yang buat IG story-nya bagus, ya iPhone 7 Plus. Pokoknya terlepas hadirnya kamera wide, makro, hasil natural atau nonjok, dua-duanya tuh bagus ya. Jadi kalian pilih yang mana aja sukanya ya. Ini contoh kamera depan 1080p dua-duanya. Dan kalian bisa lihat hasilnya. Kalau misalkan si Samsung lebih ngezoom ya, mungkin biar lebih stabil sih. Seperti biasa, tapi lihat si pencahayaannya Samsung kelihatan, iPhone kelihatan struggle ya, karena si cahayanya tuh. Lihat kalian cahaya di belakangnya ya. Kalau misalkan si Samsung masih bisa ngambil objeknya tuh pas dengan pencahayaan yang pas, kan? Ini contoh perekaman 1080p 30 fps dua-duanya. Kalian bisa lihat hasilnya. Kayaknya sih sekilas seperti biasa Samsung lebih punchy ya, si warnanya. Kalau ya iPhone lebih natural, sesuai preferensi kalian sukanya yang mana ya. Gitu. Kalau hasilnya sih sama-sama bagus. Tapi yang iPhone lebih cepat ya fokusnya. Seperti biasa saya lebih suka iPhone sih. Yang kelima adalah masalah baterai. iPhone 7 Plus ini tuh awet kok pada saat zamannya, waktunya. Sekarang di harga 6 jutaan, apalagi kalau disandingkan dengan A71 baterainya tuh kurang memuaskan. Kalau kalian pengguna berat mungkin bisa 2-3 kali ngecas, apalagi chargernya cuma dukung 5 watt. Kalau emang jarang dipakai sih ya kalian bisa sampai maghrib atau mungkin itu pun jarang sih dan udah merah lah baterainya. Beda halnya dengan Samsung A71. Emang ya di review sebelumnya saya bahas bahwa baterai 4500 mAh-nya tuh punya kemampuan yang di bawah ekspektasi. Harusnya dengan baterai segini tuh dan layarnya OLED, dia bisa melebihi kemampuan yang sekarang. Hal ini karena masalah One UI 2 yang menurut saya belum optimal. Tapi tetap, walau One UI-nya tuh belum optimal, A71 bisa dipakai seharian tanpa khawatir. Kalau jarang dipakai bisa sehari setengah lah. Kalau pemakaian kalian berat atau lagi butuh, lagi pengen pergi kemana dan lagi lowbat, tenang aja. Karena Samsung di dalam kotak pembeliannya udah dibekali sama pengisian 25 watt. So, kesimpulannya kalau kalian butuh ponsel paket lengkap dengan manage daya dan dengan desain yang kekinian, Samsung Galaxy A71 pilihannya. Walau mungkin desainnya plastik kurang premium, kalian bisa tetap akalin pakai casing. Dan plusnya juga si plastik gak gampang panas ya. Tapi, kalau kalian butuh sebuah ponsel dengan fitur esensial, gak neko-neko, yang dibalut dengan sistem yang solid luar dalam, iPhone 7 Plus pilihannya. Emang baterainya boros, tapi kalau gak keberatan bawa powerbank kemana-mana sih, ya gak apa-apa, gak usah dipermasalahin. Kayak itu dia perbandingan antara iPhone 7 Plus dan Samsung Galaxy A71. Kalau misalkan saya pribadi sih lebih milih Samsung Galaxy A71 karena kebutuhan saya ada di A71, bukan karena fiturnya yang lengkap ya. Oke, lalu kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis di komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat share, like, subscribe Pixme biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Di sini Fadil, peace out.